Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian ke depannya. Selamat belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer tahun 1945 hingga 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 19 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan Undang-Undang RIS 1949. Indonesia dibagi dalam berbagai negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1950. Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Selanjutnya kita membahas tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau dikenal dengan G30S PKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Berbagai penyimpangan itu diantara sebagai berikut. 1. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. 2. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR GR pada tanggal 24 Juni 1960.
3. Presiden memberlakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara yang berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR GR, dan Wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri pertama, serta Ketua MA, Wakil Ketua MPRS, dan DPR GR mendapat kedudukan sebagai Menteri. 4. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. 5. Penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. 6. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan perkembangan Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut memicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan tersebut mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan rakyat adalah sebagai berikut. 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat ini dapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, itulah tadi penjelasan dari demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Untuk selanjutnya nanti Ustazah akan jelaskan lagi di minggu depan. Di sini Ustazah memberikan tugas kepada kalian, yaitu dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengalami bermacam-macam pelaksanaan demokrasi. Nah, tadi Ustazah udah jelasin 2 demokrasi, yaitu untuk memahami makna demokrasi Pancasila, coba kamu bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya dengan melengkapi tabel berikut. Nah, carilah sumber lain dari buku, perpustakaan, atau media internet. Nah, di sini ada demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal yang udah Ustazah jelaskan tadi. Coba kakak-kakak, abang-abang cari kelebihan dan kekurangannya, dibuat di tabel, buat kerjakan yang jujur. Dan jangan lupa setiap buat tugas itu ditandai episode di atasnya ya Kak, Bang. Inilah hasil dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.